saya lebih tertarik membela korban. Oke. Karena Pina ini kan kita tahu kan dia dibonceng oleh Eki ya. Nah kemudian dia korban dipukuli, kemudian setelah dipukuli diperkosa. Jadi saya lebih tertarik membela korban daripada membela pelaku. Jadi oleh karena itu saya menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam turut sedih dan prihatin karena mengapa orang seperti itu mampu melakukan perbuatan seperti itu, membunuh dan memperkosa. Itu sangat biadab menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tasamuh TV. Setelah tayangnya film Pina di bioskop beberapa bulan yang lalu, kasus Pina ini memiliki atensi masyarakat untuk kemudian diungkap lebih dalam lagi. Hal ini terbukti dengan adanya dinamika-dinamika yang ada di dalam kasus Pina ini. Munculnya beberapa saksi yang kemudian berlawanan dengan fakta persidangan, dan kemudian ada banyaknya upaya untuk mengaburkan kasus ini menjadi tidak jelas dengan cara mencabut BAP yang sudah di BAP-kan oleh polisi dan bahkan sudah diputuskan oleh hakim. Melihat kasus ini tentunya ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu yang mendukung bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus kecelakaan yang tidak melibatkan beberapa terpidana yang ada di dalam jeruji besi. Untuk kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus kecelakaan, ini diungkapkan oleh kelompok mereka terpidana yang sudah ada di dalam jeruji besi. Ya, meskipun mereka melakukan satu upaya untuk kemudian menolak segala apa yang pernah mereka tuangkan di dalam BAP dengan beralibi bahwa mereka dipaksa oleh pihak penyidik untuk mengakui apa yang mereka tidak perbuat. Namun hal yang menarik adalah pernyataan seorang kuasa hukum yang dalam hal positifnya pengacara ini mampu menyelesaikan kasus Sambo waktu itu. Mendengar pernyataan Komarudin dalam video tersebut, kita bisa lihat bahwa Komarudin lebih tertarik membela Vina dan Eki. Hal ini karena memang Komarudin menganggap bahwa dalam kasus Vina dan Eki, ini ada satu tindakan yang sangat kejam, di mana dilakukan oleh beberapa orang yang selain dia membunuh juga memperkosa korban yang ada dalam kasus Vina ini. Nah tentunya pernyataan Komarudin ini tidak memuaskan publik, di mana pada saat ini publik itu menginginkan Komarudin untuk membela orang-orang yang dianggap tidak bersalah dalam kasus Vina. Dan tentunya tidak memihak kepada Rudiana, ayah Eki dalam kasus Vina ini. Tapi nyatanya seolah Komarudin ini memiliki keyakinan bahwa pengusutan kasus Vina ini sesuai dengan prosedur. Hal tersebut didasarkan atas putusan hakim dan penyidikan jaksa waktu itu. Kasus Vina ini pasti akan selesai. Hanya saja kita diharuskan untuk bersabar menunggu bagaimana fakta yang sesungguhnya di dalam kasus Vina ini. Menurut saya sendiri, ada banyak hal yang kemudian harus ditaruhkan ketika kasus Vina ini tidak selesai. Yang pertama adalah rangkaian persidangan kasus Vina ini juga tidak bisa kita nafikan begitu saja untuk menyatakan siapa yang salah. Jadi kita tunggu saja perkembangan kasus Vina ini. Keadilan tetap akan hadir pada mereka yang tertindas. Dan keadilan akan memihak kepada mereka yang benar. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.